Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mariani Wulandari, NIM A1A 022231. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Mataram. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari tugas saya, yaitu tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebelum masuk ke materi pembahasan, sedikit saya jelaskan tentang latar belakang terjadinya korupsi di Indonesia. Korupsi kini sudah menjadi permasalahan serius di negeri kita ini. Kasus korupsi kini tidak terhitung lagi jumlahnya. Berkembang dengan pesat, meluas di mana-mana dan terjadi secara sistematis dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Kasus korupsi dari hari ke hari semakin marak. Hampir setiap hari berita tentang korupsi menghiasi berbagai media. Korupsi pada saat ini dianggap sudah biasa dan dimaklumi oleh banyak orang sehingga masyarakat sulit membedakan mana perbuatan korup dan mana perbuatan tidak korup. Meskipun sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan beberapa instansi anti korupsi lainnya, namun faktanya negeri ini masih menduduki ranking atas sebagai negara terkorup di dunia. Tindakan korupsi yang terus dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab berlangsung tentu membuat situasi reformasi menjadi tidak baik serta mengganggu sendi-sendi demokrasi dan proses pembangunan. Nah, sesuai dengan judul saya, yaitu tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi di Indonesia itu dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, Orde Lama, yang kedua, Orde Baru, dan yang terakhir adalah era reformasi. Nah, saya akan menjelaskan tentang pada masa Orde Lama. Nah, pada dasar hukum KUHP awal Undang-Undang 24 tahun 1960 antara tahun 1951 dan 1956, isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya dan dipandu Mokhtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdul Ghani menyebabkan koran tersebut dibredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi pertama di Indonesia, di mana atas intervensi PM Ali Sosroami Dejojo, Ruslan Abdul Ghani, sang Menteri Luar Negeri, gagal ditangkap oleh polisi militer. Nah, kita lanjut ke penjelasan pada Orde Baru. Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila di era Orde Baru ini dilatar belakangi oleh era Orde Lama yang dinilai bertentangan dengan nilai Pancasila. Dengan begitu, pada Orde Baru ini ditekankan lagi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Oh ya, selain itu ada alasan lain kenapa pada Orde Baru sangat ditekankan nilai Pancasila, yaitu dalam upaya menggerus paham komunisme di Indonesia. Sayangnya Pancasila ini ibarat temeng yang menutupi tindakan pemerintah yang salah pada masa Orde Baru. Penyelewengan kekuasaan yang terjadi pada masa ini seperti munculnya korupsi kongsi nepotisme atau KKN hasil pemilu pada tahun 1997 sehingga terjadinya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998. Intinya pada masa ini meskipun kita menggunakan demokrasi Pancasila, tapi masyarakatnya tidak bebas gitu. Kita tidak boleh membuat partai politik baru, tidak boleh juga mengkritik pemerintah. Kalau kita melakukan hal tersebut, kita akan ditangkap oleh pihak berwenang. Alasannya ya karena kita dianggap enggak Pancasilais atau anti Pancasila. Padahal pemerintahnya yang bermasalah. Nah, kita lanjut pada masa Orde Reformasi. Nah, tercatat fenomena menarik yaitu pada masa B.J. Habibie. Tercatat paling banyak membentuk badan anti korupsi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Badan yang dibentuk adalah KPKPN, KPPU, dan Komisi Ombudsman
Namun ironisnya Jaksa Agung Andi Galip dikirimi ayam jago oleh para mahasiswa karena takutnya pemberantas korupsi Soeharto dan kronik-kroniknya. Tatkala pembicaraan Andi Galip dan B.J. Habibie tentang pemberantasan korupsi terekam, dan dalam hal ini Teten Mas Duki, Andi Galip sangat marah dan berjanji akan mengejarnya sampai ke liang kubur. Pada masa Orde Reformasi saat Gus Dur menjadi presiden, ia membentuk tim gabungan pembentasan tindak pidana korupsi. Diketahui oleh Hakim Agung Andi Andojo, belum lagi terlihat hasil kerjanya. Tim ini dibubarkan oleh Mahkamah Agung karena keberadaan dan struktur lembaga tersebut dinilai tidak sesuai. Banyak skandal seperti Bullgate dan Ballygate. Nah, itu tadi mengenai korupsi pada masa ke masa. Kita lanjut pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi merupakan komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, apa saja kasus yang ditangani oleh KPK? Ini ada pada tanggal 16 Januari mantan Kapolri Rusdi Hardjo ditahan di Rutan Brimob Kelapa II karena terlibat kasus dugaan korupsi pungli pada pengurusan dokumen keimigrasian saat menjabat sebagai Dubes RI di Malaysia. Dugaan kerugian negara sekitar 15 miliar. Nah, Rusdi Hardjo divonis 2 tahun penjara. Pada tanggal 10 April, Gubernur BI Burhanuddin Abdullah ditahan karena diduga telah menggunakan dana YPPI sebesar 100 miliar, divonis 5 tahun penjara. Selain tadi ada upaya untuk pemberantasan, di sini ada bentuk-bentuk penyalahgunaan korupsi. Korupsi menyangkut penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campur tangan, dan penipuan. Nah, di sini ada penyogokan, di situ pasti ada pensogok dan penerima sogokan. Dan yang kedua, sumbangan kampanye dan uang lembek. Tindakan korupsi sebagai alat politik, mengukur korupsi. Nah, lembaga transparansi internasional dan beberapa LSM terkemuka di bidang anti korupsi menyediakan 3 tolak ukur korupsi yang ditertibkan setiap tahun. Nah, ketiga tolak ukur tersebut adalah yang pertama, indeks persepsi korupsi berdasarkan dari pendapat para ahli tentang seberapa korup negara-negara ini, dan kedua, barometer korupsi global berdasar survei pandangan rakyat terhadap pengalaman mereka tentang korupsi. Yang ketiga, survei pemberi sogok yang melihat seberapa rela perusahaan-perusahaan asing memberi sogokan. Bank Dunia juga mengumpulkan sejumlah data tentang korupsi, termasuk sejumlah indikator pemerintahan. Nah, tadi sudah kita bahas tentang bentuk-bentuk korupsi di Indonesia. Sekarang adapun penyebab korupsi merajalela di Indonesia. Di Indonesia tindakan korupsi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, konsentrasi kekuasaan pada si pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratis. Yang kedua, kurangnya transparansi pada pengambilan keputusan pemerintahan. Yang ketiga, kampanye politik mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan normal. Yang keempat itu proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Yang kelima, lemahnya ketertiban hukum. Yang keenam, kurangnya beberapa berpendapat atau kebebasan menjadi massa. Yang ketujuh, ada gaji pegawai pemerintah sangat kecil. Selanjutnya, rakyat yang cuek, tidak tertarik atau mudah dibohongi, yang gagal memberi perhatian cukup ke pemilu. Dan adapun yang kesembilan itu, tidak ada kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan. Yang terakhir adalah mental aparatur. Adapun dampak-dampak korupsi di berbagai bidang. Yang pertama itu ada pada bidang ekonomi. Nah, pada bidang ekonomi ini menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi dan akan menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Yang terjadi justru sebaliknya, korupsi akan meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan pendapat.
Nah, adapun pada bidang kesejahteraan rakyat, korupsi menyebabkan anggaran pembangunan yang belanja nasional kurang jumlahnya. Akibatnya, untuk mencukupkan anggaran pembangunan, pemerintah pusat menaikkan pendapatan negara. Salah satu contohnya dengan menaikkan harga BBM. Hal ini tentu saja akan menimbulkan keresahan masyarakat, apalagi masyarakat yang kurang mampu. Selain meningkatkan ketamakan dan kerakusan terhadap penguasaan aset dan kekayaan, korupsi juga akan menyebabkan hilangnya sensitivitas dan kepedulian terhadap sesama. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, dari keseluruhan pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini pemerintah Indonesia masih belum tegas dalam menangani korupsi. Itu dapat dilihat dari hukuman yang dijatuhkan pada terpidana korupsi dengan uang yang telah mereka korupsikan. Hukuman yang dijatuhkan pemerintah masih belum sebanding dengan perbuatan mereka. Dan dengan adanya bisnis strategis dapat membuka peluang besar untuk korupsi. Nah, saran dari saya sendiri bahwa seharusnya pemerintahan lebih tegas terhadap terpidana korupsi. Nah, undang-undang yang dipergunakan dengan sebaik-baiknya agar korupsi tidak lagi menjadi budaya di negara kita ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.